Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita mengambil tema kemerdekaan di dalam Islam. Kalau berbicara merdeka di dalam Islam berarti artinya bukan bebas. Berarti artinya bukan bebas. Kadang orang mengartikan merdeka itu apa? Bebas. Bebas tanpa batas. Padahal di dalam Islam merdeka itu dia bisa berdamai dengan keadaannya sendiri. Jadi dalam Islam itu merdeka dia bisa berdamai dengan keadaannya sendiri yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam hidup kadang senang, kadang susah. Jangan ketika senang kita bersyukur, tapi kalau susah nggak mau sabar. Berarti dia belum merdeka. Karena merdeka itu dia ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam rukun iman itu kita harus beriman dengan qada dan qadar, atau dengan ketentuan Allah, baik ketentuan itu baik buat diri kita ataupun kurang baik buat diri kita. Itu secara umum yang dimaksud dengan merdeka. Sebab maaf para hadirin, ketika merdeka diartikan bebas, ini sangat berbahaya. Sehingga maaf kebablasan, banyak orang yang kebablasan. Makanya ada merdeka secara fisik, merdeka secara politik, dan ada juga merdeka secara jiwa. Nah, di dalam Islam bukan hanya mengajarkan kita merdeka fisik, kita udah merdeka. 79 tahun silam para pejuang kita bermati-matian, ya, bukan hadiah, ya, berjuang, ya, khususnya di antara kalangan kaum muslimin. Makanya bahasanya kemerdekaan itu apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu berbeda dengan para ahli filsafat. Kalau ahli filsafat, makanya Al-Quran kenapa enggak menyinggung para filosof? Padahal dia lebih dulu, benar kan? Ribuan tahun sebelum diturunkan Al-Quran udah ada tuh filosof Yunani, ya, tapi enggak disinggung satupun di dalam Al-Quran. Yang disinggung di dalam Al-Quran kisah para anbiya wal mursalin, orang-orang soleh. Ada namanya Sayyidina Luqman, ya, ada Sayyidah Maryam. Bayangkan Al-Quran tidak menyinggung mereka. Sebab di dalam Al-Quran memiliki konsep sendiri. Ya, kita semua hafal ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Filosof dia hanya iqra, tapi tidak bismik, tidak membawa nama Tuhan. Kalau hanya yang dikedepankan logika, itu tidak dibenarkan di dalam agama. Sebab di dalam Al-Quran harus komplit. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini secara akal, ya, ini orang ahli filsafat yang mikirin, ahli kalam, ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq ini namanya keimanan. Nah, kalau orang Islam itu dua, dia dengan akal dan juga dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul di dalam filsafat itu menjelaskan kemerdekaan diri itu seperti ini. Tapi nanti di dalam konsep Islam jauh lebih kompleks dibandingkan mereka. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kayaknya nggak cukup waktunya kalau kita berbicara kemerdekaan di dalam Islam secara keseluruhan. Namun setidak-tidaknya para ulama mengumpulkan
di dalam Islam itu merdeka bukan bebas. Tapi kita perlu tahu 3 poin ini. Yang pertama, merdeka yang dimaksud adalah bisa melawan dan menaklukkan syahwat serta hawa nafsu. Menaklukkan syahwat serta hawa nafsu. Di dalam Islam, kalau engkau bisa mengendalikan hawa nafsu, berarti engkau merdeka. Dan ini paling berat. Sehingga sebagian ulama menyebutkan ini termasuk penjajah di dalam Islam yang pertama, yaitu hawa nafsu. Bayangkan ketika perang, Nabi SAW dengan para sahabat pulang. Ketika pulang, Nabi mengatakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Baik para sahabat, ini peperangan Badar para hadirin. Kita ini pulang dari perang yang asghar, peperangan yang kecil, menuju peperangan yang begitu besar. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasul? Jihad paling besar itu apa? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Gak mungkin tuh para sahabat mau perang dengan Nabi ya, jika nafsunya dikuasai oleh kemunafikan. Makanya itu di dalam Nabi ada namanya perang Tabuk. Allah membuka aib orang-orang munafik sehingga tidak mau berangkat perang. Karena tadi masih dijajah oleh hawa nafsu. Kenapa sahabat semangat berjihad? Karena dia telah menaklukkan hawa nafsu. Dan ini hawa nafsu sulit. Kenapa para hadirin? Karena kalau setan itu eksternal, dari luar ya. Kalau setan itu apa? Eksternal. Dunia juga apa? Nanti ada dunia tapi kalau nafsu internal. Makanya berapa banyak orang atau agama yang rusak karena apa? Karena penganutnya sendiri, karena internalnya sendiri. Berapa banyak para orang yang berilmu, dia gadaikan ilmunya sebab hawa nafsu, sehingga berfatwa dengan hawa nafsunya sendiri. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at kita mungkin sebagian hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kita baca artinya. Dan adapun orang yang takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Satu, kalau kita merdeka dari hawa nafsu dan takut kepada Allah, jadi nanti merdeka itu bukan berarti kita nggak takut sama Allah, tapi ada namanya khauf. Takut kepada Allah, mampu menekan hawa nafsu, maka nanti balasannya adalah surga. Nafsu nggak bisa dihilangin, nafsu nggak bisa apa? Dihilangin, tapi bisanya dikendalikan. Kayak kalau kita nih, istilah orang Indonesia, watak itu nggak bisa dirubah, benar kan? Watak itu nggak bisa dihilangin, ya, tapi bisa dipoles, bisa diperbaiki, bisa diperindah. Ya. Wataknya orang ini seperti ini, ya. Tapi nanti dengan agama itu watak akan ditutupi dengan kemuliaan ajaran-ajaran Islam. Nafsu nggak bisa dihilangin selama kita masih hidup. Sebab nafsu itu ada karena berkumpulnya dua unsur, ruh dan tubuh itu. Kenapa ada nafsu? Karena ruh bercampur dengan tubuh. Tubuh itu kotor, ruh itu suci. Bercampur muncul yang namanya apa? Nafsu. Makanya malaikat nggak memiliki nafsu, ya. Karena dia nggak memiliki apa? Tubuh seperti kita, dia dari cahaya. Kembali lagi para hadirin, ya, kita perlu tahu jika kita ingin merdeka menurut agama kita,
Yang pertama, kita harus melawan penjajahan hawa nafsu. Sampai Nabi mengatakan, "A'da aduwika nafsukal ladzi baina jambai." Musuhmu yang paling berat adalah nafsu yang ada di dalam tubuhmu. Ada kisah masyhur namanya Barseso. Pernah dengar Pak hadirin? Barseso, Syekh Barseso itu orang alim, orang yang luar biasa, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mentang-mentang berilmu, ketika dikasih pilihan untuk melakukan perbuatan dosa, dia mengikuti hawa nafsunya. Ketika dipilihkan 3, membunuh, berzina, minum khamr. Membunuh, berzina, minum khamr. Nafsunya mengarahkan dia. Ini yang dosanya paling ringan, minum khamr. Betul nggak Pak hadirin? Yang dosanya paling ringan minum khamr. Ini Barseso gara-gara ikutin nafsunya, akhirnya dia minum khamr. Setelah minum khamr, maaf, nggak sadar dia. Nggak sadar. Akhirnya ketika nggak sadar, dia menzinahi perempuan. Menzinahi. Ternyata ketika menzinahi ada anak kecil yang lihat. Takut itu anak membeberkan kepada orang lain, akhirnya anak tersebut dia dibunuh. Ini gara-gara mengikuti apa? Hawa nafsu. Dari minum khamr akhirnya menzinai perempuan, takut dia akhirnya membunuh. Makanya dalam rangka mengekang hawa nafsu, jangan sampai kita tergoda. Oh ini dosanya lebih ringan. Oh ini sunnah ini kok. Oh ini gak wajib ini kok. Oh ini baru makruh. Awas, bisa jadi itu hawa nafsu. Ibu-ibu mau sholat duha, wah masih jam 9 kan, nanti dulu jam 10. Udah jam 10 lewat lagi, wah nanti jam 11. Udah jam 11, wah masih ada waktu setengah jam lagi. Tahu-tahu ada dulu. Itu berarti namanya apa? Hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu kalau ke kanan kita harus kemana? Ke kiri. Kalau dia maju kita harus mundur. Pokoknya dilawan. Bahkan kemarin Jumat saya jelaskan, nafsu di dalam tubuh kita ada satu, memiliki 3 sifat. Nafsu ada berapa? Satu, tapi memiliki 3 sifat. Yang pertama namanya amarah. Inna nafsa la ammaratu bisu. Yang kedua wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada namanya nafsul lawwam. Yang ketiga ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Lah nafsu memiliki 3 sifat. Yang berbahaya sifat yang nomor pertama, yaitu nafsu amarah. Cirinya gimana Ustaz? Kebalikan daripada kita taat wala. Kita pengen sholat, terus dia di dalam hatinya nanti dulu. Berarti itu pasti apa namanya? Nafsu amarah. Kita pengen sedekah, terus timbul di dalam benak kita, nggak usah sedekah, nanti dianggap riya. Itu berarti apa? Nafsu amarah. Mau sholat ke masjid, pikiran hatinya di rumah aja, nanti dikira orang soleh. Berarti itu apa? Nafsu amarah. Pokoknya yang mengajak kita keburukan namanya nafsu amarah. Tapi kalau yang muncul di dalam benak pikiran kita, di dalam hati kita, kritik. Misalkan kita mengkritik diri kita, kok dia bisa ya sholat di masjid, kok saya nggak bisa, padahal sama-sama makan nasi, sama-sama diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kok dia rajin ke masjid, kok saya belum. Itu namanya nafsu apa? Lawan, nafsu yang mengkritik. Nah ini nafsu harus diikutin. Ini nafsu harus diikutin ya. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara ibadah itu menghayal. Wah ini aneh lagi. Di antara ibadah itu menghayal melakukan kebaikan. Yang penting
ngayal dulu kita mau menunaikan ibadah haji. Ya. Kalau nggak berani berhayal, gimana dia nanti akan melakukan kebaikan? Ya. Makanya yang penting kita berpikir dulu. Ya, dia tadi dari asalnya mengkritik kan dia jadinya berpikir, nanti saya pengen melakukan kebaikan. Saya dikasih rezeki pengen menunaikan ibadah. Jangan sampai menghayal melakukan kebaikan saja nggak bisa, apalagi melakukan kebaikan tersebut. Ini nafsu lawamah. Yang terakhir adalah nafsul mutmainnah. Ini yang paling luar biasa. Ini satu-satunya nafsu yang di dalam Al-Quran disebutkan dipanggil oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di sini ayat terakhirnya menarik. Allah tidak langsung mengatakan wadkhuli jannati, tapi fadkhuli fi ibadi. Sebelum masuk surga, pasti Bapak ini akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli surga. Jadi sebelum nanti Allah masukkan ke dalam surga, para hadirin ini Allah arahkan kehidupannya itu bersama hamba-hamba Allah yang ahli surga. Senang ke masjid, senang menghadiri majelis ilmu, senang bersedekah, ya. Kemudian senang baca Quran. Itu berarti Allah sedang mengarahkan kita masuk di dalam golongan hambanya yang kemudian nanti Allah masukkan ke dalam surga. Itu namanya nafsu apa? Mutmain. Cirinya gimana Ustaz? Refleks. Kalau muadzinnya sudah adzan, dia langsung tergerak, berangkat ke masjid. Nggak perlu disuruh, nggak perlu dikritik. Ketika dia dapat informasi masjid menggalang dana, dia refleks. Mengadakan majelis ilmu, dia refleks. Itu berarti di dalam tubuhnya sudah memiliki nafsu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Berarti dia telah menguasai nafsu yang ada di dalam dirinya, yang tadinya memiliki potensi amarah, lawamah, kemudian dia rubah menjadi mutmain.